Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih Pak Bukhari semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wat ta'ah wa waffaqna bittiba'is sunnati wa mulazamatil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Ketua PC IPNU Kota Bontang beserta jajaran, Ketua PC IPPNU Kota Bontang beserta jajaran sebagai tuan rumah pada pagi hari ini. Yang sangat saya muliakan saudara saya, kalau tadi MC nyebut Ustadz, saya tidak boleh menurunkan derajat Ustadz ke Bapak. Saya harus tetap panggil Ustadz Ahmad Khalid, Ketua Ansor, dan juga beserta sekretarisnya yang selalu gagah itu. Ibu Muslimat atau yang mewakili, kalau Fatayat biasanya disebut apa? Muslimat disebut Ibu, sahabati, ya. Angel cuman ya, sahabati. Pokoknya Ketua PC Fatayat beserta jajarannya yang hadir, semuanya adik-adik IPNU dan IPPNU, semoga senantiasa dalam naungan hidayah Allah dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan rahmatnya pada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya dengan bangganya, meskipun ini GR ya, bisa berdiri di hadapan kalian semua. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya mulai di pesantren itu sudah punya KTA IPNU. Kemudian di Bontang tahun 2004 saya mewakili IPNU Bontang mengikuti kongres ke Surabaya. Waktu itu saya ditunjuk menjadi wakil ketua. Maka saya LDNU rasa IPNU. LDNU rasa IPNU. Dalam berbagai macam kesempatan, dulu saya sudah masuk di LDNU, selalu mewakili, saya IPNU. Sampai pada akhirnya, saya tidak lagi di IPNU dan aktif di LDNU. Dan saat ini, saya diberi amanah untuk mengkoordinir para mubalik, para kiai, bergabung di LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang. Kalau tadi Pak Ustadz Khalid bilang, kader-kader terbaik untuk ke Ansor itu di IPNU, kader-kader terbaik nanti yang lahir dari IPPNU itu ke Fatayat, saya tidak mau kalah ambil bagian. Setidaknya 30% dari IPNU dan IPPNU harus menjadi mubalik LDNU ke depan. Makanya sudah saya sampaikan kepada Ketua IPNU dan Ketua IPPNU, ayo beri saya 5 anak IPNU, 5 anak IPPNU, seminggu sekali, yuk belajar kultum, belajar ceramah, dan belajar khutbah. Jangan nunggu mondok. Sekarang belajar, insya Allah, kelak di kemudian hari, siapa lagi yang gantikan saya? Siapa lagi yang gantikan Pak Mulkan, yang menggantikan Pak Kiai Hambali? Ya diambil dari kita. Mudah-mudahan nanti terlaksana.
Sekali lagi saya pengen banget ada kader-kader IPNU dan IPPNU bisa menyampaikan materi keagamaan meskipun durasinya 4 atau 5 menit saja. Mudah-mudahan nanti segera terlaksana dan itu akan sangat membahagiakan saya. Artinya, mumpung saya masih di Ketua LDNU. Karena nanti kalau sudah ganti, boleh jadi programnya ganti. Maka sekali lagi, saya harus juga punya bagian besar dari kalian untuk mendapatkan kader terbaik yang sudah digembleng di IPNU dan IPPNU. Bukan hanya berjuang di Ansor dan Banser, Fatayat, tapi juga berjuang melalui mimbar Jumat dan juga melalui majelis taklim, pegang mikrofon. Dan ini sudah diawali. Ketua Ansor sudah diberi gelar Ustadz Ahmad Khalid oleh MC. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabi Muhammad SAW, atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Baik, slide berikutnya. Saya ingin memulai materi yang akan saya sampaikan. Kalian jangan ragu. Berada di rumah besar Nahdlatul Ulama, jangan khawatir melenceng dari Nabi Muhammad. Berada di rumah indah, nyaman, sejuk, dan damai Nahdlatul Ulama, kalian jangan khawatir kalau menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena NU itu adalah organisasi bersanad yang lurus dan tembus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lurus dan tembus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan kenapa begitu penting sanad atau mata rantai agama ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sanad itu sebagian dari agama. Saya ulangi, sanad itu sebagian dari agama. Maka siapa yang beragama tidak bersanad, dia sudah pasti kehilangan sebagian agamanya. Video dinyalakan. Untuk membuktikan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu bersanad, lurus dan tembus sampai Rasulullah, saya tidak perlu menayangkan videonya Al-Mukarram Kiai Al-Haj Said Aqil Siraj. Tidak perlu. Terlalu tinggi kita untuk menjangkau keilmuan beliau. Saya juga tidak perlu untuk menyampaikan dan menampilkan video Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, tapi cukup dari anak kecil. Oke, kita simak bersama-sama. Fokus melihat ke screen. Simak dengan baik, karena nanti di penghujung materi saya ada 4 hadiah. 2 untuk teman IPNU dan juga 2 untuk IPPNU. Cukup anak kecil saja yang menjelaskan tentang sanad NU tembus dan juga lurus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Naila kok suka NU? Tak iya gitu. Memang penting tak? Logatnya Madura, makanya yang pas itu dikasih tak iya gitu. Ada dalilnya tak? Sanad sebagian dari agama. Memang Naila hafal sanad-sanadnya guru-gurunya Naila sama NU sampai Rasulullah, hafal Naila? Iya tak? Pendiri Lerboyo siapa? Pendiri NU siapa? Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai
Abdul Karim sama Ki Hasyim Asy'ari gurunya siapa? Satu guru berarti ya? Ki Khalil Bangkalan gurunya? Imam Nawawi Banten gurunya siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan gurunya? Ad-Dasuki. Syekh Ad-Dasuki gurunya? Syekh Al-Bajuri. Syekh Al-Bajuri gurunya? Syekh As-Sanusi. Syekh As-Sanusi gurunya? Syekh Abdul Al-Iji. Keras. Syekh Abdul Al-Iji gurunya? Imam Fahrul Razi. Imam Fahrul Razi gurunya? Imam Abdul Karim Asy-Syarastani. Imam Abdul Karim Asy-Syarastani gurunya? Imam Ghazali. Imam Ghazali gurunya? Imam Haromen. Imam Haromen gurunya? Imam Abu Bakar Al-Bakilani. Imam Abu Bakar Al-Bakilani gurunya? Imam Abdullah Al-Bahili. Imam Abdullah Al-Bahili gurunya? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Oh, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Berarti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu guru kita dalam bidang Akidah. akidah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari gurunya? Imam Abu Ali Al-Jubai. Imam Abu Ali Al-Jubai gurunya? Imam Abu Hisham Al-Jubai. Imam Abu Hisham Al-Jubai gurunya? Ibrahim An-Nazam. Ibrahim An-Nadham gurunya? Abu Hudal Al-Alaf. Abu Hudal Al-Alaf gurunya? Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya? Wasil bin Atta. Wasil bin Atta gurunya? Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali gurunya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gurunya? Perhatikan. Rasulullah. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampai Rasulullah. Rasulullah gurunya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril atas perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semuanya nyambung sampai Rasulullah, guru-guru kita. Bagus. Alhamdulillah, semoga barokah Naila ya. Ya. Naila, pesennya ke teman-teman yang lihat video Naila gimana? Perhatikan. Dari pendiri Nahdlatul Ulama sampai Rasulullah, gurunya itu jelas. Sampai tembus kepada Rasulullah, Rasulullah diajarkan langsung oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya NU, Nahdlatul Ulama yang saat ini menaungi kalian semua, IPNU dan IPPNU, berarti ibarat rantai tidak ada putusnya, sambung terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bengkoknya, lurus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalian tidak perlu khawatir berada di rumah besar bernama Nahdlatul Ulama, tidak mungkin bengkok, tidak mungkin putus. Karena guru-gurunya itu tersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari organisasi lain selain NU. Kalau bisa menyebutkan gurunya sampai Rasulullah, kita akan kesulitan untuk mencarinya. Artinya ilmu yang kalian dapat di IPNU dan IPPNU berarti langsung juga tembus dan lurus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada suara-suara yang mengatakan ikut NU pasti mengamalkan hal yang bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu ke neraka, atas dasar kebencian dan ketidaktahuan saja dia bilang begitu. Tapi kita semuanya hakul yakin, amalan-amalan yang ada di Nahdlatul Ulama itu pasti lurus dan tembus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikut IPNU, ikut IPPNU sudah on the track. Kalian berarti sudah menjadi santrinya langsung Nabi Muhammad SAW melalui sanad-sanad yang panjang tadi. Kalau boleh tahu, ada yang hafal? Teman-teman IPNU ada yang hafal?
IPPNU? Bagaimana kalian mau hafal? Lawong saya ketua LDNU juga belum hafal. Karena tidak ada niatan untuk menghafalkan sanad yang panjang tadi. Menghafal nama-nama, nama itu tulisannya Arab semua. Selanjutnya. Maka saya ingin tadi menguatkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ketua Ansor. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat fenomenal, dawuh beliau, perkataan beliau berikut ini. Siapa yang mau mengurus NU, aku anggap dia santriku. Kita diaku menjadi santrinya Yai Hasyim Asy'ari kalau kita mau ngurus NU, kalau kita mau masuk ke NU. Masuk ke NU bagi masih seusia kalian bukan di PC, bukan di Muslimat, bukan di Ansor, bukan di Fatayat, tapi di IPNU dan di IPPNU. Artinya saat ini kalian sudah resmi termasuk saya dan kita semuanya menjadi santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata beliau, dan siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Tidak ada satupun nahdiyin wan nahdiyat, kaum laki-laki yang masuk dan ikut di NU, kaum wanita yang ikut juga di NU, yang wafatnya, meninggalnya itu tidak husnul khotimah, tidak ada. Semua pasti wafat dalam keadaan iman dan Islam. Saya yakin Bapak Ibu kalian di sana bahagia. Kenapa? Karena anaknya menjadi santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena kalau menjadi santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari berarti terus lurus sanadnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi beliau katakan, kalau kita ditanya, kamu siapa? Saya santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian kita tidak perlu repot-repot lagi. Yang penting ikut jalur beliau, kita pasti menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, maka saya ingin semangat dan teriakan yang keras dari kalian semua. Pada saat Pak Bukhari berkata, siapa kita? Jawabnya, saya NU, saya santri. Oke ya, kompak ya. Kalau Pak Bukhari bilang, siapa kita? Jawabnya, saya NU, saya santri. Acungkan jari telunjuknya. Saya NU, saya santri. Tes. Siapa kita? Saya NU, saya santri. Sudah sarapan nggak? Belum. Ya pantas kalau lemot. Sekalian lapar, biar makannya semakin nikmat nanti. Kita ulangi lagi. Siapa kita? Boleh dong adu semangat IPNU dan IPPNU. Dimulai dari siapa dulu ini? IPNU dulu. Cowok harus aktif. Oke? Kompak? Paling keras suaranya. Siapa kita? Saya NU, saya santri. Untuk IPPNU, siapa kita? Saya NU, saya santri. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya yakin malaikat-malaikat langit terkejut dengan teriakan kita. Lalu kemudian malaikat-malaikat langit mendatangi ruhnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sana, lalu menyampaikan, Pak Yai Haji Hasyim Asy'ari, santri jenengan saat ini sedang teriak keras di gedung NU mengatakan, saya NU, saya santri. Loh,
katanya santri itu kudu mondok. Siapa bilang? Cukup masuk ke ruang NU, maka kita otomatis menjadi santri. Saya tanya, seneng apa tidak jadi santri? Kita simak, apa santri itu? Santri itu adalah apa ya? Bonsai indah yang menjadikan kita lebih mulia di hadapan Allah dan lebih dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa karena kata santri itu hanya ada di Indonesia, kata santri itu hanya ada di NU. Selain NU apa nemu kata-kata santri? Tidak ada. Maaf, organisasi di Indonesia yang mungkin ada usianya lebih tua daripada NU, punya siswa dan punya siswi di sekolah, tapi tidak punya santri. Dan santri itu hanya ada di Indonesia. Bahkan di sumber pertama ketika Allah menurunkan agama Islam di Timur Tengah sana, tidak ada kata santri. Tidak ada. Santri pasti Indonesia. Santri pasti NU. Nah, apa santri itu? Kita boleh mengaku santri, bangga menjadi santri, tapi harus tahu apa filosofi santri. Agar supaya kalau ditanya, kamu IPNU kah? Iya. Kamu IPPNU kah? Iya. Berarti kamu santri? Iya. Apa santri itu? Kita harus tahu. Santri itu terdiri dari berapa huruf? 1. Sebutkan. Sin. 2. 3. 4. 5. Berarti ada berapa huruf dalam kata santri? Yuk, agar supaya yang baru jawab 6, dia tersadar. Ulangi lagi. 1 hurufnya? 2. 3. 4. 6. 5. Ya, 6 huruf dalam kata santri, itulah yang harus menjadi jiwa santri. Bukan hanya sekedar sebutan, tapi harus menjiwai. Pak Bukhari ingin menjelaskan tentang 1 huruf per huruf filosofi santri. Karena kita sudah menjadi santri sejak kita sudah baiat atau ikrar menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Sin. Sin itu singkatan ya dari salikul akhirah. Apa? Salikul akhirah. Apa salikul akhirah? Tidak ada visi misi kecuali akhirat. Saya tanya, kalian ke gedung ini mulai pagi sampai saat ini nyari kue apa nyari pahala akhirat? Kalau nyari kue sekarang dimakan, nanti ke WC, selesai. Tapi kalau nyari akhirat akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum ada bukti bakti kepada orang tua yang lebih keren dibandingkan orang yang telah masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Perhatikan, yang paling kuat mendorong supaya anak mendoakan orang tua siapa? NU. Yang paling kuat ketika orang tuanya meninggal, supaya kita banyak bersedekah, banyak kita berdoa, banyak baca Quran. Organisasi apa? NU. Bahkan setelah dimakamkan pun, yang paling kuat untuk mendorong anak bakti datang ke makamnya,
Siapa? NU. Bahkan juga ada setiap tahun yang namanya Haul itu tidak dimiliki kecuali oleh Nahdlatul Ulama. Coba perhatikan yang lain. Tidak ada. Alhamdulillah. Meskipun banyak orang belum NU, tapi mengadopsi amaliyah-amaliyah NU. Pak Bukhari hidup oleh Allah diletakkan di BTN. Perumahan PKT. Di sana tentunya kuat sekali nolak yasinan tahlilan. Nolak sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kuat. Tapi alhamdulillah Pak Bukhari nyatet mulai di Bontang, mulai tahun 2005 sampai saat ini sudah lebih dari 900 orang yang minta Pak Bukhari supaya mimpin baca yasin tahlil di saat keluarganya ada yang meninggal. Ini 900 lebih ini bukan orang NU. Bukan orang NU. Tak tanya, sampean NU? Saya enggak tahu NU. Kenapa tahlilan? Apa beliau jawab? Karena ini sesuai rasa saya untuk berbakti kepada orang tua. Ketika suaminya meninggal, Bu, tak lihat sampean kan bukan NU. Tapi kenapa mau yasinan sampai 7 hari, sampai 40 hari dan sebagainya? Sesuai dengan rasa. Makanya kata Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri, beliau mengatakan, yasin tahlil setelah orang meninggal dunia itu sesuai dengan rasa dan rasio. Sesuai dengan rasa dan rasio, kata beliau. Subhanallah. Maka kembali lagi, jadi santri itu bukan hanya sempit melihat dunia sebagai visi misi, tapi jauh lebih dari itu, yaitu visi misi akhir. Sinnya itu adalah salikul akhirah, tujuan akhir, tujuan utama santri itu adalah akhirat. Hidup di dunia berapa tahun? Mungkin 70, mungkin 80, tapi hidup di akhirat berapa? Khalidina fiha. Maka saya yakin yang kalian cari duduk di sini tenang dan damai, tujuannya adalah pahala akhirat. Mudah-mudahan pahala yang Allah limpahkan kepada kalian semua juga dilimpahkan kepada orang tua kita semuanya di rumah. Allahumma amin. Yang kedua, makanya ada ungkapan begini, masuk ke dalam NU jangan mencari hidup, tapi menghidupkan NU. Pak Khalid jadi ketua Ansor, saya yakin bukan cari gaji. Kalau beliau cari gaji, nyari proyek. Di NU bukan untuk nyari uang, tapi untuk pengabdi. Satu tujuan, pengen tetap istiqomah jadi santrinya Al-Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka saya sepakat, tadi dikatakan, dinasihatkan oleh beliau, ketua IPNU dan ketua IPPNU, meskipun sudah tidak menjabat, jangan rehat. Tapi naik ke jenjang lebih atas, masuk Ansor, masuk Fatayat. Dan sebagiannya, tadi masuk kemana kata Pak Bukhari? LDNU. Yang kedua, santri itu hurufnya nun. Naibul masyayikh. Nun itu untuk naibul, apa naibul masyayikh? Pemegang estafet dari guru-guru kita. Dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ke Kiai Haji Wahbah Hasbullah. Dan terus pada akhirnya sampai saat ini, pimpinan pucuk tertinggi adalah Gus Yahya. Beliau memegang estafetnya. Kalau lebih tinggi lagi, ya dari Rasulullah SAW. Yang paling tinggi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali pada awal tadi, bahwa NU itu gurunya, sanatnya lurus dan tembus
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak mungkin yang menggantikan Kiai Haji Imam Hambali yang saat ini sakit, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan tidak mungkin yang menggantikan beliau 15 atau 20 tahun ke depan salah satu dari kalian. Allahumma amin. Yang menggantikan Pak Haji Kamilan bukan tidak mungkin salah satu dari kalian. Yang menggantikan Pak Khalid, saya yakin juga salah satu di antara kalian. Itulah naibul masyayikh, santri itu akan siap mengemban amanah, melanjutkan perjuangan guru-guru kita sebelumnya yang sudah meletakkan dengan kokohnya pondasi Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Lemes. Apakah kalian siap? Siap apa? Siap untuk melanjutkan perjuangan? Pak Bukhari tidak akan hidup terus. Pak Khalid tidak akan hidup terus. Ibu Muslimat juga tidak akan hidup terus. Ibu Fatayat juga tidak bakalan hidup terus. Pasti pada saatnya akan Pertanyaannya, siapa yang mengganti? Siapa yang mengganti? Jawab dong. Yang ganti Pak Khalid siapa? Katakan saya. Tidak usah ragu-ragu. Yang mengganti nanti Ibu Muslimat siapa? Masya Allah. Sin tadi apa namanya? Salikul. Tujuan utama adalah akhirat. Nun itu adalah naibul masyayikh, penerus perjuangan guru-guru kita. Yang ketiga, tak. Ini penting ini. Sebelum akhirat dituju, sebelum melanjutkan perjuangan guru-guru, pastikan yang ketiga adalah tak. Tarikul ma'asi. Apa itu? Jauh meninggalkan maksi. Jangan sampai ada IPNU, IPPNU pacaran. Itu maksiat. Tapi kalau IPNU dan IPPNU nikah, sudah ada contoh. Pak Bukhari ulangi lagi. IPNU dan IPPNU tidak boleh pacaran. Tapi kalau IPNU dan IPPNU nikah, sudah ada contoh. Tahu siapa? Sayang, mantan ketua IPNU tidak ngambil IPPNU. Siapa mantan ketua IPNU? Saya tidak tahu apakah di IPPNU dulu tidak ada yang cantik. Mengambil Aisyah katanya. Oh, rupanya visi misinya berbeda. Bukan ngambil IPNU, tapi nambah anggota IPPNU. Dari Aisyah diambil ke menjadi NU. Dan saya yakin istrinya Kang Ju saat ini tidak mungkin Aisyah lagi, sudah NU. Tidak tahu sudah masuk Fatayat apa belum, Kang? Masuk, alhamdulillah. Saat ini apa? Maaf, balap liar. Tidak ada bagi IPNU dan IPPNU untuk ikut. Ada yang maaf, ngelem. Jangan sampai IPNU dan IPPNU. Na'udzubillah min. Karena IPNU dan IPPNU itu santri, taknya itu tarikul ma'asi. Maksiat kudu dan harus saya tinggalkan jauh-jauh.
IPNU dan IPNU jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak Jumat. Malu dong di hadapan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sudah diakui jadi santri, ternyata Ramadan tidak puasa. Puasa sih Pak kalau di depan orang tua. Kalau pas orang tua tidak di rumah, na'udzubillahi min. Ingat, jadi santri taknya adalah tarikul ma'asi, tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti santri itu kudu bertakwa, mengerjakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Mudah-mudahan Allah memampukan kalian semua dengan hidayah dan taufiknya. Allahumma amin. Yang keempat, apa? Ro itu adalah roghibul khair. Roghibul khair itu apa? Bisa dibacakan? Menghasrati kebaikan. Kebaikan seneng banget. Seneng menolong, seneng kerjasama. Semua kebaikan-kebaikan itu dihasrati. Jangan sampai punya dalil begini. Pak Bukhari pernah ngisi di Irma. Roghibul khair. Oh iya Pak, betul. Saya roghibul khair. Saya menghasrati hal-hal yang baik. Makanya di status saya ada foto cewek yang cantik. Itu adalah bagian dari menghasrati yang baik katanya. Ditanya foto siapa? Tidak tahu. Yang penting cantik katanya. Nah itu tidak boleh. Begitu didengar hayya 'alas shalah, santri itu harusnya sudah kemana? Tidak ada tempat dan tidak ada aktivitas yang lebih mulia daripada masjid dan sholat berjamaah ketika sudah mendengarkan hayya 'alas shalah. Termasuk ketika diperintah oleh orang tua. Yang terakhir, santri itu ya. Apa ya itu? Ya adalah yarjus salamah. Yaitu optimis dan mengutamakan keselamatan. Hati-hati, beri contoh, buktikan kalau kita santri. Jangan sampai ada IPNU atau IPPNU yang anggotanya keluyuran kemana-mana tidak pakai helm. Itu tidak menggambarkan seorang karena santri itu yaknya itu adalah yarjus salama. Optimis dan mengutamakan keselamatan. Maka maaf, itulah kenapa saat ini di Jawa itu paling seneng ngerekrut karyawan itu alumni pondok pesantren atau anak-anak yang masuk di organisasi NU. Di dekat pondoknya Pak Bukhari dulu tempat mondok, itu ada pabrik Nestle, ada Mayora, ada Pokari. Masya Allah. Itu memberikan peluang kepada santri-santri untuk menjadi karyawannya. Dan yang menarik adalah apa? Ternyata optimis dan mengutamakan keselamatan. Hati-hati betul dalam melakukan banyak hal. Makanya saat ini pondok pesantren itu sangat-sangat dilihat untuk direkrut menjadi karyawan. Maka jangan sampai punya pikiran kalau nanti saya di NU, apakah bisa bekerja sebagai PNS, apakah bisa bekerja sebagai BUMN. Jangan khawatir. Karena kita sudah dididik, karena kita sudah dibimbing untuk menjadi anak-anak dan manusia-manusia yang jiwanya itu selalu optimis dan mengutamakan keselamatan. Dan keselamatan kerja itu paling utama di dunia kerja. Ternyata untuk menjadi santri itu bukan hanya bicara dunia, akhirat menjadi tujuan utama. Untuk menjadikan pejuang ada dalam diri santri.
Meninggalkan hal-hal yang dilarang, wajib hukumnya. Senang kepada kebaikan, ini adalah hobi kita. Sementara keselamatan tetap kita utamakan. Maka sekali lagi adik-adik sekalian, menjadi NU, berada di IPNU dan IPPNU, berarti selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kalian semua berada di NU, dan sampai akhir hayat nanti putra-putrinya juga dibimbing dan dituntun menjadi santrinya Yai Haji Hashim Asy'ari yang ngurusi NU dan menjadi anggota NU. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menguatkan diri saya sebagai santri dan menguatkan kalian semua untuk menjadi santri. Allahumma amin. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.